the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ariana Suci dari kelas manajemen 25A dengan NPM 254111077. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah pengantar bisnis dengan materi proses pemasaran dan perilaku konsumen. Baik, langsung saja yang pertama yaitu pengertian pemasaran. Pemasaran adalah proses kegiatan yang dilakukan perusahaan atau individu untuk menciptakan penawaran, menyampaikan, dan pertukaran produk atau jasa kepada konsumen agar kebutuhan dan keinginan mereka dapat terpenuhi. Menurut Philip Kotler, pemasaran adalah proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan mereka inginkan melalui penciptaan dan pertukaran nilai. Tujuan utama pemasaran adalah yang pertama, memenuhi kebutuhan konsumen, menciptakan kepuasan pelanggan, mendapatkan keuntungan, membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan, meningkatkan loyalitas konsumen. Selanjutnya, proses pemasaran. Proses pemasaran adalah tahapan yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan konsumen. Tahapan proses pemasaran, yang pertama memahami pasar dan kebutuhan konsumen. Tentunya perusahaan harus memahami yang pertama, apa kebutuhan konsumen saat ini, yang kedua, apa yang diinginkan konsumen, yang ketiga, bagaimana perilaku konsumen, dan yang terakhir, produk seperti apa yang mereka butuhkan di pasaran. Cara memahami pasar yaitu dengan cara survei, wawancara, observasi, dan riset pasar. Bauran pemasaran dikenal dengan istilah 4P. Yang pertama, produk. Produk tentunya harus berkualitas, menarik, dan sesuai kebutuhan konsumen. Yang kedua, price atau harga. Harga tentunya harus sesuai dengan kualitas, terjangkau dengan target pasar, dan kompetitif. Yang ketiga, place atau distribusi. Produk harus mudah diperoleh dengan konsumen, saluran distribusi seperti toko, supermarket, marketplace, dan penjualan online. Yang keempat, promotion atau promosi. Promosi bertujuan memperkenalkan produk kepada masyarakat. Bentuk-bentuk promosi yaitu seperti iklan, media sosial, diskon, sponsorship, dan influencer. Selanjutnya, membangun hubungan dengan pelanggan. Perusahaan tentunya harus menjaga hubungan yang baik dengan konsumen melalui pelayanan yang baik, respon yang cepat, program loyalitas, dan memberikan garansi produk. Selanjutnya, pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah tindakan individu atau kelompok dalam memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan mereka. Perilaku konsumen mempelajari beberapa hal. Yang pertama seperti mengapa konsumen membeli produk tersebut, yang kedua kapan membeli, yang ketiga di mana membeli, yang keempat produk apa yang akan dibeli, dan yang kelima faktor yang mempengaruhi pembelian. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Faktor sosial yang dipengaruhi oleh keluarga, teman, status sosial, dan teman kelompok pergaulan. Contohnya seperti seseorang membeli sepatu tertentu karena teman-temannya ikut memakai merek tersebut. Pada faktor pribadi yang meliputi umur, pekerjaan, pendapatan, gaya hidup, dan kepribadian. Contohnya seperti seorang mahasiswa memilih produk hemat karena penghasilannya yang terbatas. Selanjutnya, hubungan pemasaran dan perilaku konsumen. Pemasaran dan perilaku konsumen sangat berkaitan pada perusahaan untuk perlu memahami perilaku konsumen agar produk sesuai kebutuhan,
promosi tepat sasaran, harga sesuai kemampuan pasar, dan konsumen merasa puas. Contohnya, jika remaja menyukai media sosial, perusahaan akan mempromosikan produk melalui TikTok atau Instagram. Selanjutnya, strategi memahami perilaku konsumen. Yang harusnya perusahaan lakukan adalah seperti survei pelanggan, analisis data pembelian, monitoring media sosial, observasi pasar, dan evaluasi kepuasan pada pelanggan. Selanjutnya, perkembangan pemasaran di era digital. Saat ini, pemasaran berkembang melalui teknologi digital. Seperti bentuk pemasaran digital yaitu ada social media marketing, content marketing, email marketing, marketplace marketing, dan influencer marketing. Yang terakhir, kesimpulan. Pemasaran adalah proses menciptakan dan menawarkan produk agar kebutuhan konsumen terpenuhi. Perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. Konsumen juga melalui beberapa tahap sebelum membeli produk, mulai dari mengenali kebutuhan hingga evaluasi setelah pembelian. Dengan memahami proses tersebut, pemasaran dan pelaku konsumen, perusahaan dapat yang pertama meningkatkan penjualan, menciptakan kepuasan pada pelanggan, membangun loyalitas konsumen, dan menghadapi persaingan bisnis dengan lebih baik. Sekian presentasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang. Terima kasih. Sukses.